Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Silmi Mauli dengan NIM 2020-053-0230. Kali ini saya akan review jurnal yang berjudul Jaringan Tata Kelola Festival Film di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penulis yaitu Imam Karyadi Arianto yang merupakan akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kita melihat Yogyakarta sebagai kota filmmaker yang sejak dulu tengah terus mengembangkan festival berbasis daerah berskala nasional bahkan internasional, yang selanjutnya ternyata hal ini setelah didukung oleh pemerintah. Pada tulisan ini, peneliti fokus pada pembahasan tata kelola jaringan antar festival yang saling berrelasi dan memiliki kekuatan yang sama demi membangun tujuan promosi daerah dan apresiasi karya masyarakat. Pada tulisan ini pula, peneliti fokus pada 4 festival nasional yang berada di Yogyakarta dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, yakni ada Festival Film Indie Pekan Film Yogyakarta, Festival Film Pelajar Yogyakarta, Festival Film Dokumenter, dan yang cukup terkenal itu ada JAF atau Jogja Red Park Asian Film Festival. Keempat festival tersebut memiliki karakternya masing-masing, ternyata sudah memiliki tempat di benak para masyarakat, tidak hanya di Jogja tapi juga di seluruh Indonesia. Metode penelitian jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Selain itu, sumber data deskriptif yang diperoleh yaitu berasal dari observasi, catatan wawancara mendalam, dan data-data sekunder yang diperlukan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Sebagian besar festival yang ada di Yogyakarta itu dikelola oleh masyarakat sipil yang membentuk kepanitiaan atau yayasan. Contoh pertamanya itu ada Festival Film Indie Pekan Film Yogyakarta. Festival ini merupakan produk festival yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan berdasarkan amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman terkait pengembangan film, apresiasi film oleh pemerintah. Pada Pekan Film Yogyakarta ini, Dinas Kebudayaan memiliki keterkaitan atau relasi dengan komunitas atau masyarakat sipil. Selain itu, festival ini juga menggandeng sekolah-sekolah, perguruan tinggi, production house, dan lain-lain dalam pelaksanaannya. Juga ada pertukaran sumber daya pada tahun 2013, yakni adanya volunteer dari FFD atau Festival Film Dokumenter, yang selanjutnya itu diberi honorarium dari pemerintah. Untuk aturan mainnya sendiri, saat melaksanakan relasi maupun pertukaran sumber daya, Dinas Kebudayaan cenderung terbatas karena berhubungan dengan Pemda yang mana regulasinya cukup ketat. Selanjutnya ada JAF atau Jogja Red Park Asian Film Festival yang diinisiasi oleh Garin Nugroho. Ini berdiri tahun 2006 bersama filmmaker dan jaringan Netpark. Adapun relasi festival yang pemerintah lakukan adalah mempersilahkan menggunakan Taman Budaya Yogyakarta atau TBY yang mana merupakan dinaungi Dinas Kebudayaan, dan itu digunakan sebagai venue untuk pelaksanaan festival. Tetapi perjanjian kerjasama selanjutnya masih belum berlanjut. Selanjutnya ada relasi dengan Kementerian Pariwisata, Kemendikbud, dan juga pihak swasta seperti perusahaan rokok, gudang garam, dan jarum. Untuk pertukaran sumber daya yang dilakukan JAF adalah adanya volunteer dari komunitas film dan mahasiswa yang ada di DIY. Sedangkan untuk pertukaran sumber daya finansial sebagian besar berasal dari sponsorship swasta. Adapun dukungan pemerintah namun hanya 10-20% dari kebutuhan festival. Nah, sedangkan untuk aturan mainnya nih, JAF termasuk fleksibel dan negotiable karena mengikuti visi misi dan relasi yang ada untuk mempromosikan film-film Asia. Berikutnya ada Festival Film Dokumenter. Festival ini lebih banyak berhubungan dengan TEMBI, Rumah Budaya dan Lembaga Donor Asing Belanda yang mendukung pembiayaan film dokumenter. Nah, FFD sama seperti festival lainnya, yaitu merekrut volunteer dan mahasiswa Jogja dalam pelaksanaannya. Untuk aturan mainnya sendiri, FFD memiliki prosedur yang ditentukan para pihak yang bekerja sama, sehingga FFD juga tidak menerima sponsorship dari perusahaan rokok dan tambang yang bermasalah. Festival selanjutnya yaitu Festival Film Pelajar Jogja atau FFPJ. Ini pertama kali dilaksanakan tahun 2010 bersamaan dengan Festival Film Pelajar yang merupakan peringatan ulang tahun IKJ ke-40. Partisipannya merupakan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Nah, FFPJ ini pengeluarannya jauh lebih kecil karena FFPJ ini lebih menggunakan relasi-relasi dan stakeholder yang mampu membantu penyelenggaraannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa festival film di Jogja dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 memiliki kesamaan ciri khas dalam aktivitas tata kelolanya.
Jadi keempat festival ini sama-sama melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, pihak swasta, organisasi, serta masyarakat sipil. Untuk Festival Pekan Film Yogyakarta, itu dalam pelaksanaannya tidak terlalu bergantung banyak dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan. Sedangkan ketiga festival lainnya, ya tadi ada JAF, FFPJ, dan FFD, itu cenderung cair dan sangat dipengaruhi prosedurnya dan kontraknya dengan lembaga-lembaga di luarnya. Sedangkan relasi terhadap pemerintah, ketiga festival tersebut relatif otonom terhadap pemerintah daerah, juga dengan tetap mempertahankan ciri khasnya masing-masing dalam hal otonominya dan pengelolaannya begitu. Maka dari itu, peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa masih banyak atau masih ada gap celah yang dapat mempengaruhi kolaborasi keduanya, yakni penyelenggara festival dan pemerintah. Celah tersebut itu contohnya seperti adanya peran ganda pemerintah sebagai fasilitator sekaligus sebagai pelaksana, yang mana seharusnya ini pemerintah sebaiknya menjadi fasilitator saja dengan menggandeng lembaga-lembaga film yang ada. Nah, pemerintah dalam festival film sangat dibutuhkan sebagai fasilitator, yaitu sebagai pemberdayaan ruang-ruang pemutaran film, kemudahan perizinan, dan promosi bersama, serta mempermudah kesepahaman antara berbagai pihak demi melancarkan tujuan bersama adanya festival film. Nah, baik kesimpulannya, dari keempat festival film tersebut sudah bisa membuktikan bahwa Yogyakarta ini optimis bisa menjadi provinsi atau daerah yang mampu menyelenggarakan festival berskala nasional maupun internasional, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Selain itu, festival-festival yang ada di Yogyakarta juga ternyata sudah membentuk ya jaringan itu karena adanya dorongan interdependensi dan otonomi masing-masing organisasi. Hal ini menjadi pengingat pula yang menjadikan daerah ini memiliki tujuan kuat dalam hal apresiasi di dunia perfilman. Kedepannya, daerah istimewa Yogyakarta pastinya tidak hanya berhenti pada keempat festival itu saja, tetapi juga ada festival lain yang ingin berkembang. Maka dari itu karena mereka juga ingin membawa Jogja sebagai pusat perhatian. Maka dari itu sangat memungkinkan kedepannya Yogyakarta ini bisa melangkah lebih jauh di bidang apresiasi film nasional dan internasional. Maka dari itu, masyarakat maupun organisasi terkait membutuhkan pengaturan jaringan tata kelola festival yang lebih baik dengan dukungan dari pemerintah juga. Itu. Selanjutnya yaitu insight yang bisa didapat dari jurnal ini adalah bahwa negara Indonesia di tingkat daerah itu ternyata bisa menyelenggarakan yang namanya festival film, dan dalam prosesnya itu memang panjang dan tidak mudah ya. Maka dari itu satu inisiator tidak bisa bergerak sendiri, melainkan harus melibatkan banyak stakeholder, baik dari masyarakat sipil, akademisi, production house, pemerintah, dan masih banyak lagi. Setelah mengelola sumber daya manusia pun, penyelenggara atau inisiator perlu mengurus otonomi atau tata kelola festivalnya. Ini sebenarnya berhubungan dengan pemerintah ya. Sebenarnya bisa diharapkan menjadi fasilitator kreativitas dari warganya. Dan ternyata hal itu tidak mudah, selalu ada celah di antara masyarakat dan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.